Bolehkah orang yang berpuasa itu berbekam? Nah, para ulama menyebut orang yang berpuasa berbekam itu makruh. Kenapa makruh? Karena nanti bikin lemes. Tapi boleh. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi disebutkan di sini ketika berpuasa tetap berbekam. Jadi tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, aftarul hajimul mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam itu berarti puasanya batal. Tetapi sebenarnya maknanya bukan itu. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya maksudnya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang di situ berbekam padahal sedang berihram lagi puasa. Nanti akan sangat capek. Sehingga Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan melarang berpuasa, melarang berbekam di sini untuk menguatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis dalam bab ini memang dijadikan hujjah atau sebagai dalil bagi sebagian orang yang berpendapat bahwa berbekam itu membatalkan puasa, baik yang membekam maupun yang dibekam. Tetapi kemudian jumhur berpendirian bekam itu tidak membatalkan puasa, dan mereka menjawab bahwa hadis-hadis itu semuanya sudah mansukh. Jadi intinya kalau mau bekam itu boleh, karena jumhur ulama membolehkan. Adapun yang disampaikan oleh Rasul tadi itu adalah untuk menguatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat puasa. Karena kalau bekam itu bisa lemes, bisa capek. Belum lagi menurut jumhur hadis-hadis ini sudah mansukh, artinya sudah tidak intinya karena Nabi mengatakan illa min ajlid dha'fi. Jadi larangan tersebut tidak lain dan bukan karena khawatir tidak kuat. Jadi karena khawatir tidak kuat. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sabit Al-Bunani, bahwasanya dia berkata kepada Anas bin Malik, akuntum takrahunal hijamah lis-shaim ala ahdi Rasulillah? Apakah kalian tidak suka berbekam pada saat puasa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Anas mengatakan, lah, tidak, illa min ajli dha'fi, tetapi hanya khawatir takut tidak kuat. Jadi larangan Nabi itu hanya khawatir takut tidak kuat. Demikian pula innaman nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal wal hijamah lis-shaim ibqa'an ala ashabihi walam yuharrimhuma. Jadi di sini disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal dan berbekam itu adalah semata-mata demi menguatkan sahabat-sahabatnya, bukan untuk mengharamkannya. Jadi pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menguatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk puasa. Tetapi untuk puasa wisol memang ini dilarang sampai hari ini. Ini bagi umat Islam tidak boleh puasa wisol, karena kalau orang puasa wisol jelas itu akan mendolimi dirinya sendiri. Atau kalau orang puasa dalam keadaan berbekam, maka akan menjadikan lemah. Sehingga di sini menjelaskan kepada kita sebaiknya kalau puasa tidak berbekam. Meskipun dalam hal ini menurut jumhur ulama bekam itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam, ihtajama wa huwa muhrim. Rasul pernah berbekam saat ihram. Wahtajama wa huwa shaim, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Sehingga untuk menggabungkan antara larangan
dan yang membolehkan itu adalah Rasul melarang jika fisiknya menjadi lemah. Tapi kalau tidak membuat fisiknya lemah, tidak mengapa, sebagaimana Rasul sendiri juga berbekam pada saat beliau sedang puasa. Sehingga dilihat, termasuk kalau dibekam itu bikin lemah apa enggak. Kalau enggak bikin lemah, maka silahkan tetap berbekam. Tapi kalau bikin lemah, enggak usah berbekam.